Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas cara menentukan apakah suatu himpunan merupakan subruang vektor dari ruang vektor V. V ini bisa polinomial derajat 1, 2, atau bisa juga ruang dimensi 3 atau F pangkat 3 dan lain-lain. Di sini cara umum untuk membuktikan suatu himpunan adalah subruang vektor dari V itu jika yang pertama suatu himpunan itu memiliki vektor 0 atau vektor 0 anggota dari W, ya. Dan yang kedua, untuk setiap vektor U dan V anggota W, maka penjumlahannya anggota W juga, ya teman-teman. Dan yang ketiga, untuk setiap K anggota bilangan real dan U vektor U anggota W, maka perkaliannya adalah anggota W juga, seperti teman-teman, ya. Oke, kita akan mulai pembahasan nomor 1. Oke, nomor 1, kita tulis soalnya ulang. Di sini kita misalkan A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Kita harus misalkan 0 semua, ya. Apakah dia memenuhi dari definisi yang ada, yaitu A0 sama dengan 2. Maka dari definisi terdapat A0 sama dengan 2 atau 0 sama dengan 2. Ini adalah salah, teman-teman, ya. Karena di sini kita harus sesuaikan sama definisi. Jadi setelah kita buat semuanya 0, kita masukkan ke definisi yang ada. Jadi sini 0 sama dengan 2 adalah salah. Jadi ini tidak memenuhi. Artinya di sini, jadi dia vektor 0 bukan anggota dari W, sehingga W bukan subruang vektor dari V, atau bukan subruang vektor dari polinomial derajat 2. Jadi kita tak perlu buktikan syarat yang lainnya. Jika terlihat atau terbukti satu saja syarat tidak memenuhi, maka himpunan tersebut bukan subruang vektor. Nah, seperti teman-teman, ya. Oke, kita ke nomor 2. Sini kita tulis soalnya sama, kita misalkan A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Maka kita masukkan ke definisi yang ada ini, ya. A0 kurang A1 kurang A2 sama dengan 0. Kita masukkan semuanya 0. Atau 0 dikurang 0 kurang 0 sama dengan 0. Ini adalah benar. Artinya vektor 0 adalah anggota dari W. Nah, selanjutnya kita akan cari syarat kedua. Nah, syarat kedua sini kita misalkan P1 P2 anggota W. Di sini kita buat P1 sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Maka sesuai definisi kita dapat A0 kurang A1 kurang A2 sama dengan 0. Dan yang kedua, P2 sama dengan B0 tambah B1X tambah B2X pangkat 2. Maka sesuai definisi, B0 dikurang B1 dikurang B2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan seperti biasa, ya teman-teman. P1 tambah P2, maka kita jumlahkan aja ini tambah ini. Lalu kita kelompokkan masing-masing konstanta dan konstanta ini. Berarti terdapat A0 tambah B0 tambah sama-sama koefisien X A1 ditambah B1, kemudian ditambah A2 ditambah B2 X pangkat 2, seperti itu, teman-teman. Lalu kita masukkan sesuai definisi, yaitu definisinya ini A0 dikurang A1 dikurang A2 sama 0. Kita masukkan A0 tambah B0 dikurang A1 tambah B1 dikurang A2 tambah B2 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan A0 tambah B0 dikurang A1 dikurang B1 dikurang A2 dikurang B2 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan yang A-nya, A0 dikurang A1 dikurang A2, inilah hasilnya. Kemudian B0 dikurang B1 dikurang B2, inilah hasilnya, sama dengan 0. Kita tahu bahwa A0 dikurang A1 dikurang A2 itu sama dengan 0. Begitu juga untuk yang B0 dikurang B1 kurang B2 sama dengan 0. Artinya dia memenuhi, ya. 0 tambah 0 sama dengan 0 adalah benar. Jadi penjumlahan vektornya merupakan anggota dari W juga. Nah, artinya memenuhi syarat kedua. Selanjutnya kita akan tunjukkan apakah memenuhi syarat ketiga. Syarat ketiga, kita misalkan K anggota bilangan real dan P sama dengan A0 A1X tambah maksud saya P sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Kita kalikan KP sama dengan KA0
tambah KA1X tambah KA2X pangkat 2. Kita masukkan definisinya, kita dapat KA0 dikurang KA1 kurang KA2 sama dengan 0. Kita keluarkan K-nya, K dikali A0 kurang A1 kurang A2 sama dengan 0. Karena A0 kurang A1 kurang A2 sama 0, kita kalikan K kali 0 sama 0. Ini adalah benar. Jadi perkaliannya juga adalah anggota W juga. Nah, oleh sebab itu, karena memenuhi ketiga syaratnya, jadi W adalah subruang vektor dari polinomial derajat 2. Nah, seperti teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke yang nomor 3. Oke, kita ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nah, kita misalkan X sama dengan X0, X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Kita masukkan ke definisinya, 0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Didapat 0 sama dengan 1. Ini adalah tidak benar, salah. Nah, jadi di sini vektor 0 bukan anggota dari himpunan W, sehingga W bukan subruang vektor dari ruang dimensi 3. Nah, cukup sini saja, karena tak memenuhi satu syarat saja, maka kita tidak perlu tunjukkan yang lain ya. Jadi sini W bukan subruang vektor di R pangkat 3 teman-teman. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nah, di sini sama, kita misalkan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Maka kita masukkan ke definisi yang ini, kita akan dapat 0 tambah 0 sama dengan 0. Ini adalah benar. Jadi vektor 0 anggota dari W. Oke, kita cari apakah memenuhi syarat kedua. Kita misalkan vektor V dan vektor U dan V anggota W. Jadi mana U sama dengan U1, U2, U3. Maka sesuai definisi kita dapat U1 tambah U2 sama dengan 0. Begitu juga yang V ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua vektor, kita akan dapat seperti ini. U1 tambah U2, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Maka sesuai definisi kita tambahkan yang U1 tambah V1 tambah U2 tambah V2 sama dengan 0. Nah, ini benar. Kenapa benar? Karena di sini U1 tambah U2 0. Ini 0. Kalau kita gambarkan ini U1 tambah U2 sama dengan 0 dan V1 ditambah V2 sama dengan 0 juga. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Artinya dia memenuhi. Jadi penjumlahan vektor tersebut adalah anggota W juga. Oke, kita lihat syarat ketiga. Sini syarat ketiga, kita misalkan K anggota barengan real dan U sama dengan U1, U2, U3 anggota dari himpunan W. Kita kalikan KU sama dengan KU1, KU2, KU3. Maka sesuai definisi kita akan dapat KU1 tambah KU2 sama dengan di sini kita tulis K. Kita kelompokkan aja dia. Kita kelompokkan sama-sama karena punya sama-sama K, kita keluari K buka kurung U1 tambah U2 sama dengan K kali 0, karena U1 tambah U2 ini kan sama dengan 0. Maka kita kalikan K kali 0 sama dengan 0. Ini adalah benar. Jadi perkalian skalar dengan vektor U anggota W juga, sehingga W adalah seorang vektor dari ruang dimensi 3. Nah, seperti teman-teman, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, oke, silakan teman-teman komen di bawah. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini ya, dan bagikan sama teman-teman lain juga agar yang lain juga dapat merasa terbantu dengan adanya video ini. Oke.